പറയേണ്ടത്. വാഗമൺ പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ പേരിൽ അകമഴിഞ്ഞ Halo, balik lagi bersama aku di Cemongpedia. Di video kali ini aku akan menceritakan alur dari film Pirata, di mana film ini menceritakan tentang seorang polisi yang menyelidiki kematian kembarannya yang tertembak di dalam kantor polisi. Siapakah pelakunya dan apa motifnya? Langsung aja kita gas ke ceritanya. Film ini dimulai dengan dua orang anak kecil bersama seekor anjing sedang bermain kriket di halaman rumah yang berada di belakang kantor polisi. Sedangkan di kantor polisi sedang melakukan persiapan untuk acara amal yang juga akan dihadiri oleh seorang menteri, di mana para polisi di sana terlihat sibuk karena sang menteri sedang dalam perjalanan menuju ke sana. Dan acara itu pun dihadiri oleh banyak wartawan media yang akan meliput acara tersebut. Kemudian dua anak yang bermain kriket tadi tidak sengaja memukul bolanya hingga bola tersebut masuk ke halaman belakang kantor polisi. Sedangkan di dalam kantor, seorang polisi bernama John sedang membawa barang bukti dari seorang pria yang ditahan di kantor. Kemudian satu polisi lagi bernama Bines sedang terburu-buru pergi ke toilet. Lalu dua anak itu pun memanjat tembok belakang kantor untuk mengambil bola mereka. Dan saat salah satu anak tersebut mengambil bola, tiba-tiba terdengar suara tembakan dari dalam kantor yang membuat semua orang yang sedang ada di sana terkejut, dan polisi pun langsung berlarian masuk ke dalam kantor. Di hari yang sama, di sebuah rumah sakit, seorang wakil komisaris polisi bernama Pramud yang tengah dirawat sedang menonton acara TV, di mana di acara tersebut ia melihat mantan istrinya yang bernama Srija sedang diwawancarai ketika mengantar putri mereka mengikuti audisi bernyanyi. Dahulu Pramud adalah seorang pecandu alkohol dan ia sering memukuli istrinya ketika sedang hamil. Bahkan ketika Srija melahirkan seorang putri, Pramud terlihat tidak peduli. Hingga akhirnya Srija memutuskan pergi dengan membawa putri mereka yang masih bayi. Namun sekarang Pramud sudah berhenti dari kebiasaan buruknya tersebut. Kemudian setelah 17 tahun berpisah, Pramud pun akhirnya menelpon Srija untuk meminta maaf. Dan Pramud ingin sekali bertemu kembali dengan Srija dan putri mereka, karena Pramud ingin putri mereka tahu siapa ayahnya. Tetapi di tengah pembicaraan, asisten Pramud masuk dan memberikan telepon panggilan darurat. Dan saat Pramud mengangkat panggilan tersebut, ia pun terlihat sangat terkejut. Ternyata panggilan itu dari Bines yang memberitahukan kejadian di kantor. Sedangkan di kantor keadaan semakin kacau karena polisi menyita kamera milik wartawan yang meliput, lalu mengunci gerbang kantor dan tidak mengizinkan siapapun yang berada di dalam halaman kantor untuk keluar tanpa izin. Kemudian kepala inspektur menetapkan 3 orang polisi sebagai tersangka utama, antara lain adalah John, Bines, dan Sandip, karena hanya mereka bertiga yang berada di dalam kantor saat kejadian penembakan. Pramud kemudian langsung pergi dari rumah sakit menuju kantor polisi. Dan saat ia masuk terlihat seekor anjing yang keluar dari sana. Dan ternyata korban penembakan di kantor polisi adalah kembaran Pramud yang juga seorang polisi bernama Vinod. Sedangkan dari ketiga tersangka, John adalah polisi yang Pramud ketahui pernah memiliki masalah dengan Vinod, yaitu ketika John mengadukan pada Pramud karena Vinod memukulinya. Dan alasan pemukulan itu adalah saat John yang sedang melakukan penyelidikan dari kerabatnya yang melapor. Suami dari kerabat John yang melapor sedang pergi keluar kota, dan Vinod datang ke rumah kerabatnya pada tengah malam dengan alasan penyelidikan. Dan ketika John menanyakan itu, ia malah dipukul oleh Vinod. Vinod mengatakan jika ia datang ke sana karena pelapor yang memanggilnya datang. Tetapi John tidak percaya karena semua polisi di kantor tahu kalau Vinod adalah pria hidung belang dan ia memiliki banyak hubungan terlarang dengan banyak wanita. Bahkan ia sering melecehkan wanita atas nama penyelidikan. Vinod pun mendapat teguran keras dari Pramud, tetapi Vinod tidak terlalu peduli dengan itu.
Investigasi kematian Vinod pun mulai berlangsung, di mana komisaris polisi datang ke sana karena mendapat tekanan untuk segera menyelesaikan kasus dan menangkap pelakunya. Sebab korban adalah seorang polisi, tersangkanya juga seorang polisi, dan TKP-nya di kantor polisi, yang membuat kredibilitas di polisi akan dipertanyakan jika penyelidikannya berjalan lambat. Setelah itu, Kepala Inspektur memberitahukan komisaris jika dari informasi para polisi lain, kalau ketiga tersangka ternyata menyimpan dendam pribadi terhadap Vinod. Kemudian komisaris memanggil ketiga tersangka untuk diinterogasi, dan dimulai dari John. Komisaris pun bertanya di mana John saat terjadi penembakan. John mengatakan jika ia sedang menelpon istrinya, tetapi wajah John terlihat sangat tegang dan takut. John lalu menceritakan kronologisnya. Saat ia membawa barang bukti dan menyimpannya di ruang bukti, istrinya menelpon. Kemudian ia pergi ke dapur dan melewati Vinod yang sedang menonton TV. John lalu mengunci pintu dapur, lalu mengeluarkan botol minuman dari tasnya. Dan ketika ia sedang minum, ia tiba-tiba mendengar suara tembakan dari luar dan saat ia keluar untuk memeriksa, ia pun menemukan Vinod yang sudah tergeletak di lantai bersama dengan Bines dan Sandip yang juga datang ke sana. Setelah itu mereka pun memanggil Sandip untuk diperiksa. Saat ditanyakan pertanyaan yang sama, Sandip mengatakan jika ia sedang berada di toilet. Dan saat ia keluar karena mendengar suara tembakan, ia melihat jika John dan Bines sudah terlebih dahulu berada di sana. Lalu Sandip pun ditanya apakah masalah antara dirinya dengan Vinod yang membuatnya menyimpan dendam. Sandip lalu menceritakan jika semua itu berawal saat Vinod tanpa seizin Sandip menjemput putri Sandip dari sekolah lalu mengantarnya pulang. Dan Vinod mengatakan pada istri Sandip jika Sandip yang menyuruhnya. Mengetahui itu Sandip pun marah. Lalu ia mendatangi dan langsung menyerang Vinod di kedai makan hingga terjadi perkelahian antara mereka. Tapi akhirnya dilerai oleh orang-orang yang berada di kedai makan itu. Setelah Sandip selesai diinterogasi, petugas forensik memberikan laporan jika sidik jari yang ditemukan di sarung pistol adalah sidik jari Bines. Lalu Bines dipanggil untuk diinterogasi. Kepala Inspektur langsung menuduh Bines sebagai pelaku karena pistol yang berada di TKP adalah miliknya. Tetapi Bines menyangkal itu. Bines mengatakan jika ia membawa senjata karena sedang tugas jaga. Dan karena harus ke toilet, ia pun meninggalkan pistolnya di atas meja. Kemudian terjadi penembakan saat ia di toilet. Lalu komisaris kembali bertanya, apa masalah antara dirinya dengan Vinod? Bines dengan ragu-ragu akhirnya menceritakan kejadian saat ia sedang minum bersama polisi lain, termasuk Vinod, di sebuah penginapan yang juga dijadikan tempat judi. Vinod yang sedang mabuk berat marah karena dilarang ikut berjudi. Dan saat Bines keluar dari ruangan judi, ia melihat sepasang kekasih yang sedang marah kepada petugas penginapan karena dituduh merekam mereka saat di kamar. Bines dan Vinod mencoba melerai. Tetapi karena pria yang menginap memaki Vinod, Vinod pun marah dan menendang pria tersebut. Sang gadis yang marah mengambil botol dan ingin memukul kepala Vinod. Tetapi justru mengenai kepala petugas hotel. Vinod yang murka dan dalam keadaan mabuk langsung menyerang mereka. Sedangkan Bines dan polisi lain membawa petugas hotel yang terluka ke rumah sakit. Tetapi di tengah jalan, Bines menghentikan mobil karena ia dan polisi lain khawatir Vinod akan melakukan sesuatu yang jahat kepada gadis tadi. Bines lalu turun dari mobil dan kembali ke penginapan. Ketika tiba di penginapan, apa yang ia takutkan pun terjadi, di mana Vinod keluar dari kamar sehabis memperkosa gadis tadi, setelah ia lebih dulu mengusir kekasihnya dari sana. Mendengar itu, Pramod dan yang lainnya hanya bisa terdiam. Kemudian Bines melanjutkan jika ia melaporkan kejadian itu pada atasan mereka, yang membuat ia dan Vinod berdebat di kantor. Kepala Inspektur menyelidiki kasus itu, tetapi petugas penginapan mengatakan jika kejadian seperti itu tidak pernah terjadi di sana. Bahkan saat ia menelpon kedua pasangan tersebut, mereka pun tidak mengajukan keluhan apapun. Setelah selesai menginterogasi tersangka, komisaris bertanya kepada Kepala Inspektur bagaimana hubungan antara Pramod dan Vinod. Kepala Inspektur mengatakan jika mereka telah berselisih sejak lama dan ia mengetahui itu sejak 17 tahun yang lalu. Saat ia bersama Vinod ditugaskan menyelidiki istri Pramod atau Srija yang menghilang, setelah mengetahui lokasi Srija, mereka pun langsung pergi menemuinya di sebuah rusun. Tetapi saat bertemu, Srija tidak ingin membahas atau menuntut apapun karena ia sudah hidup bahagia sekarang.
Saat mereka pergi dari sana, Vinod pun kembali dengan membawa mainan untuk keponakannya. Lalu pada malam harinya, Pramod mendatangi Vinod. Pramod sangat marah karena Vinodlah yang membuat laporan hilangnya Srija. Pramod bahkan mengancam jika Vinod masih ikut campur dalam urusannya, maka ia tidak akan segan-segan menyakiti Vinod. Kembali ke kantor polisi, terlihat seorang wanita datang ke sana dan ia pun terlihat sedih saat melihat Vinod yang sudah tewas. Lalu komisaris membawanya ke ruangan. Wanita tersebut bernama Malini yang dinikahi secara tidak resmi oleh Vinod. Malam harinya, menteri pun tiba di kantor karena ia mendapat tekanan dari ketua menteri. Sebab hampir 5 jam polisi masih belum bisa menyelesaikan kasus yang terjadi di dalam kantor polisi. Komisaris pun mengatakan jika mereka masih menunggu hasil otopsi untuk menindak lebih lanjut. Menteri kemudian memberitahukan kalau ia tidak akan pergi dari sini hingga kasus ini diselesaikan. Sementara Pramod menghubungi petugas cybersel untuk meminta detail panggilan selama 2 minggu terakhir dari Vinod. Tetapi petugas cyber mengatakan jika ia mendapat perintah untuk tidak membagikan detail panggilan apapun kepada siapapun yang memintanya. Lalu petugas itu pun memberitahukan jika ia diminta untuk mengambil detail panggilan Pramod. Pramod pun terkejut mendengar itu. Karena merasa dicurigai, Pramod lalu menanyakan itu kepada komisaris. Komisaris pun terkejut dan ternyata yang memerintahkan itu adalah kepala inspektur. Kepala inspektur mencurigai Pramod karena Bines salah satu tersangka yang menelpon Pramod setelah kejadian dan menceritakan semuanya. Dan Bines adalah pengemudi Pramod selama 6 tahun. Alasan tuduhan itu membuat Pramod kesal. Pramod mengatakan walaupun ia dan Vinod tidak akur, tetapi Vinod adalah saudaranya dan ia pun ingin mengetahui siapa yang melakukan ini kepada Vinod. Pramod lalu meminta izin pada komisaris untuk menjadikannya bagian dari tim investigasi. Dan komisaris pun setuju. Pramod langsung memulai dengan memanggil Bines dan meminta Bines untuk menceritakan ulang kronologi sebelum terjadinya penembakan. Bines lalu menceritakan kembali saat ia sedang tugas jaga. Tiba-tiba ia sedang sakit perut dan ingin ke toilet yang berada di ruangan di tempat Vinod menonton TV. Bines lalu meletakkan topi dan pistolnya di meja, lalu ia masuk ke toilet. Dan saat di dalam toilet, ia pun terkejut ketika mendengar suara tembakan. Bines pun buru-buru keluar dari toilet. Dan saat keluar, ia sudah menemukan Vinod tergeletak di lantai. Kemudian Pramod memanggil Sandip dan menanyakan keberadaannya saat kejadian. Sandip mengatakan jika ia sedang berada di toilet, tetapi di toilet wanita bersama seorang polisi wanita. Pramod bersama Sandip mendatangi polisi wanita yang bersama Sandip di toilet. Polisi wanita itu pun dalam keadaan takut, mengakui jika ia memang bersama Sandip di toilet saat kejadian. Dan polisi wanita itu meminta tolong pada Pramod agar tidak mempermasalahkan masalah ini, karena ia memiliki anak dan suami. Kemudian Pramod memeriksa CCTV kantor dan rekaman dari video kamera wartawan yang disita pada saat kejadian. Di mana dari rekaman milik wartawan, Pramod melihat pada saat semua polisi berlari ke ruangan Vinod, pria yang ditahan di dalam sel tidak berada di dalam sel pada saat kejadian. Pramod langsung mendatangi pria tersebut yang sedang tertidur. Pramod langsung menamparnya dan bertanya kemana ia pergi pada saat kejadian. Pria itu pun yang ketakutan lalu memberitahukan pada saat Bines terburu-buru ke toilet, kunci sel yang Bines bawa terjatuh di depan selnya. Ia kemudian mengambil kunci tersebut lalu membuka gembok sel. Setelah itu ia keluar dari sana, lalu pergi ke ruangan bukti untuk mengambil barang bukti yang membuatnya ditangkap. Dan tiba-tiba ia mendengar suara tembakan. Saat ia ingin keluar, ia pun terkejut karena semua polisi masuk ke dalam. Dan saat semua polisi masuk ke ruangan Vinod, ia lalu dengan cepat kembali ke dalam sel, lalu kembali mengunci sel dan membuang kuncinya. Setelah itu, ia pun membuang semua barang bukti itu ke dalam kloset. Setelah mendengar itu, Pramod terlihat bingung. Kemudian Pramod kembali memeriksa rekaman video dari kamera wartawan, di mana kali ini ia melihat 2 anak yang sedang bermain kriket di belakang kantor bersama seekor anjing. Sementara di ruangan lain, menteri terlihat sangat marah karena sudah hampir 12 jam dari kejadian. Polisi masih belum bisa mendapatkan pelakunya. Ia pun menekan komisaris untuk menangkap ketiga tersangka dan memberitahukan media kalau merekalah pelakunya. Tetapi komisaris menolak itu. Lalu Pramod masuk ke dalam dan memberitahukan menteri jika saudara kembarnya, Vinod, mati karena bunuh diri.
Tetapi menteri dan kepala inspektur tidak percaya jika Vinod bunuh diri dan bagaimana media akan menerima itu. Pramod mengatakan jika ia memiliki saksi mata. Lalu Pramod memanggil kedua anak yang bermain kriket saat kejadian untuk masuk ke dalam kantor polisi. Pramod lalu meminta mereka untuk memberitahukan apa yang mereka lihat saat kejadian. Salah satu anak itu pun menceritakan saat ia sedang mengambil bola yang masuk halaman belakang kantor, ia mendengar suara tembakan. Dan ketika ia melihat dari jendela, ia melihat polisi yang menembak dirinya sendiri. Kemudian ia pun lari dari sana. Mendengar itu, semua orang di dalam ruangan terdiam. Menteri lalu bertanya bagaimana Pramod menyadari bahwa anak-anak ini melihatnya. Pramod pun menjelaskan ketika ia melihat rekaman saat anak-anak ini bermain kriket bersama seekor anjing. Ia pun teringat ketika ia sampai di depan gerbang kantor, Pramod melihat anjing mereka keluar dari gerbang dengan bola di mulutnya. Dan semuanya pun menjadi jelas ketika ia mendatangi kedua anak tersebut. Namun alasan bunuh dirinya masih belum diketahui. Dan Pramod masih menyelidiki itu. Lalu Pramod pun keluar dari ruangan. Di waktu yang bersamaan, seorang polisi menunjukkan rekaman dari program TV yang diputar saat Vinod meninggal. Saat Pramod melihat itu, ia pun terkejut. Karena acara TV yang dilihat Vinod sebelum ia meninggal adalah acara kompetisi menyanyi yang diikuti oleh putri Pramod. Dan yang juga dilihat Pramod saat di rumah sakit. Lalu kita pun diperlihatkan kejadian yang sebenarnya. Pada saat Vinod yang sedang menelpon temannya, tiba-tiba terdiam saat melihat keponakannya yang kini sudah dewasa mengikuti kompetisi menyanyi. Betapa terkejut dan sedihnya Vinod saat melihat wajah keponakan yang tidak pernah ia lihat selama 17 tahun terakhir. Adalah gadis yang ia perkosa saat di penginapan. Karena tidak bisa menahan rasa malu dan rasa bersalahnya, Vinod lalu mengambil senjata milik Bines yang ditaruh di meja. Kemudian ia menembak dadanya sendiri hingga ia pun akhirnya tewas di tempat. Setelah itu Pramod menunjukkan rekaman acara TV tersebut kepada Bines dan bertanya apakah gadis ini yang diperkosa oleh Vinod saat di penginapan. Setelah melihat wajah gadis tersebut, Bines pun mengiyakan pertanyaan Pramod. Mendengar itu Pramod pun sangat sedih dan hanya bisa terdiam. Kemudian ia pulang ke rumah. Saat di rumah, mantan istrinya menelpon. Setelah ia mengetahui berita kematian Vinod, Srija yang kasihan kepada Pramod mengatakan jika ia akan memberitahukan kepada putri mereka tentang ayahnya. Dan setelah itu mereka akan menemui Pramod seperti permintaan Pramod saat di rumah sakit. Tetapi Pramod menolak itu. Pramod meminta Srija untuk tidak usah memberitahukan tentang dirinya kepada putri mereka. Dan bahkan Pramod meminta Srija agar jangan pernah menunjukkan foto dirinya demi kebahagiaan dan kehidupan putrinya. Pramod terpaksa harus melakukan semua ini demi putrinya. Dan film pun selesai.